Teknik food prep sederhana ini bikin uang belanja aman sampai akhir bulan. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Pernah nggak sih baru gajian rasanya hidup cerah, dompet tebal, senyum manis ke semua orang? Tapi anehnya belum juga masuk pertengahan bulan. Uang belanja sudah kayak es batu kena matahari, pelan-pelan menghilang tanpa pamit. Padahal belanjanya cuma katanya beli ini tuh dikit, ke warung sebentar, ke minimarket sebentar. Pulangnya kantong kempes dan isinya malah jajanan yang sebenarnya nggak direncanain. Rasanya pengen nyalahin harga naik, pengen nyalahin keadaan. Tapi jujur aja, seringnya kita kejebak sama kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi bocornya halus dan konsisten. Aku juga pernah di fase itu. Tiap sore berdiri di dapur sambil mikir mau masak apa, dengan ekspresi kosong, buka kulkas berharap ada keajaiban. Padahal, isinya cuma sisa bumbu dan harapan, lalu akhirnya keluar lagi, belanja lagi, jajan lagi, dan sambil ketawa pahit bilang ke diri sendiri, cuma beli dikit kok. Padahal dikit yang diulang-ulang itu yang bikin akhir bulan selalu deg-degan. Lucunya capeknya bukan cuma di uang, tapi di hati. Karena tiap lihat sisa dompet, rasanya kayak ditegur pelan, tapi nyelekit. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin masalahnya bukan di penghasilan, tapi di cara ngatur dari awal. Karena selama ini kita hidup reaktif. Lapar baru mikir, mau masak baru belanja, kepepet baru panik, dan food prep sederhana itu datang bukan sebagai solusi ribet, tapi sebagai tamparan halus, bahwa hidup bisa lebih tenang kalau sedikit direncanakan. Gak harus sempurna, gak harus ala konten estetik, yang penting bikin uang belanja gak kabur diam-diam sambil senyum sinis ke kita. Awalnya aku kira food prep itu ribet. Di kepala aku kebayangnya dapur penuh kotak bening mahal. Ada tulisan-tulisan estetik, masak seharian, sampai pegal, dan ujung-ujungnya malah capek sendiri. Aku mikir, ini mah cocoknya buat orang yang waktunya longgar. Bukan buat ibu-ibu yang hidupnya isinya kejar-kejaran sama waktu dan dompet. Ternyata yang bikin ribet itu bukan food prep-nya, tapi pikiran kita sendiri. Aku terlalu kebawa konten orang, sampai lupa sama realita dapur rumah. Padahal food prep versi orang biasa itu cukup pakai wadah seadanya. Bahkan pakai plastik bening juga nggak dosa. Yang penting isinya jelas dan siap dipakai. Bukan cantik buat difoto. Aku mulai dari duduk sebentar, bukan langsung masak. Duduk sambil mikir, minggu depan kira-kira bakal makan apa aja. Bukan menu ideal versi ahli gizi, tapi menu jujur versi keluarga. Misalnya ayam kecap, tumis sayur, telur balado, sup bening, makanan yang kalau disajiin gak bikin anak nyengir curiga dan gak bikin suami nanya, ini makanan apa? Dari menu itu baru kelihatan polanya. Oh, berarti butuh ayam sekian, telur sekian, sayur yang tahan lama apa aja. Ini tuh momen penting. Karena biasanya kita belanja tanpa mikir ujungnya. Lihat diskon langsung masuk keranjang, padahal di rumah belum tentu kepake. Dengan menu di tangan, belanja jadi lebih waras dan dompet nggak gampang kepancing. Pas belanja pun rasanya beda. Aku datang ke pasar bukan buat jalan-jalan, tapi punya misi. Jadi lebih kebal sama godaan. Mau ada bakso goreng lewat atau jajanan lucu, aku bisa bilang ke diri sendiri, ini bukan bagian dari rencana. Lucunya, menolak jajan itu ternyata bikin bangga. Kayak habis menang kecil sama diri sendiri. Sampai huma, aku nggak masak semuanya. Ini penting, banyak orang gagal food prep karena langsung masak besar-besaran. Aku cuma cuci bersih, potong-potong pisahkan, ayam dipotong sesuai porsi masak. Bumbu dasar dibikin sekali, sayur disimpan rapi. Jadi pas mau masak tinggal ambil, nggak ada drama males. Contoh kecil tapi ngaruh banget itu bawang. Biasanya tiap mau masak, kupas bawang sambil ngeluh. Sekarang bawang sudah siap. Jadi niat masak itu nggak keburu kalah sama rasa capek. Dan karena masaknya jadi cepat,
Keinginan buat pesan makanan dari luar juga ikut turun. Manfaat paling terasa itu bukan di awal bulan, tapi di pertengahan. Biasanya di titik ini, aku mulai hitung-hitung uang sambil cemberut. Tapi setelah food prep, aku sadar satu hal, aku jarang ke warung. Sekali ke warung aja bisa keluar uang buat hal-hal kecil yang gak kerasa. Nah ini yang diam-diam bikin bocor. Food prep juga bikin aku lebih sadar porsi. Karena semua sudah disiapkan, aku masak secukupnya. Gak ada cerita masak kebanyakan lalu mubazir. Gak ada juga cerita lapar mata. Kalau makanan sudah ada di rumah, godaan jajan jadi turun drastis. Dan ini dampaknya langsung ke uang belanja. Ada satu momen yang bikin aku senyum sendiri. Pas akhir bulan, masih ada sisa uang belanja. Bukan sisa banyak, tapi cukup bikin napas lega. Rasanya kayak, oh, ternyata aku bisa ya. Bukan karena penghasilan nambah, tapi karena pengeluaran lebih nurut. Dari sini aku paham. Food prep itu bukan cuma soal dapur. Ini soal kebiasaan hidup, soal mau capek dikit di depan, atau capek panjang di belakang. Soal ngatur diri, bukan ngatur orang lain, dan ini skill yang kepake di mana-mana. Termasuk urusan uang. Buat kamu yang ngerasa food prep itu berat, coba turunin standar. Gak perlu rapi, gak perlu lengkap, mulai dari 1-2 menu aja sudah cukup. Karena perubahan kecil yang konsisten itu jauh lebih kuat daripada niat besar yang cuma bertahan 2 hari. Sekarang setiap kali aku lihat kulkas rapi, hatiku ikut rapi. Karena aku tahu minggu ini aman, masak aman, uang aman, dan hidup terasa sedikit lebih terkendali. Kadang yang kita butuhin bukan uang tambahan, tapi kebiasaan yang bikin uang betah tinggal. Pada akhirnya aku sadar, hidup itu sering ribet bukan karena uangnya kurang, tapi karena kita nggak siap dari awal, pengennya serba dadakan, tapi hasilnya pengen aman. Lucu ya, dapur berantakan tapi dompet disuruh rapi, ya mana bisa. Padahal cuma dengan sedikit niat, nyiapin dari depan. Kita bisa tidur lebih nyenyak tanpa drama tengah bulan, sambil ngitung sisa uang dengan ekspresi pasrah. Food prep ini bukan soal sok rajin atau pengen kelihatan tertata, tapi soal berdamai sama realita. Bahwa kita manusia biasa yang gampang lapar mata dan gampang capek, jadi ya dibantu dengan sistem. Biar nggak tiap hari sok kuat nahan godaan jajan. Karena jujur aja, iman itu sering kalah sama gorengan sore hari. Dan kalau hari ini dapurmu masih apa adanya, nggak apa-apa, yang penting besok sudah mulai mikir, mau hidup yang terus dikejar tanggal gajian, atau hidup yang pelan-pelan lebih tenang, karena perubahan besar itu sering lahir dari keputusan kecil, bahkan dari kulkas yang isinya mulai teratur. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.